Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangayu Ariskawati. Saat ini saya sedang berada di dalam sebuah pura luhur catur Kandapatsari, Pengidaran Dewata Nawasanga yang berada di wilayah Banjarpondok, Desa Pekuyangan Kaja, Denpasar Utara. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat ke dalam sebuah pura. Pura Luhur Catur Kandapatsari, Pengidaran Dewata Nawasanga yang terletak di wilayah Banjarpondok, Desa Pekuyangan Kaja, Denpasar Utara. Sejarah pura bermula ketika pura ini dibangun oleh Dewi Ibu sesuai yang tersurat di dalam Bancangah Dewa Manggis Kuning yang disimpan di pura. Disebutkan Dewa Alit dari Praupan beristri dengan Jero Manuraga dari kedua setelah Medwi Jati bergelar Dewi Ibu. Jero Manuraga yang bergelar Dewi Ibu konon memiliki kelebihan dari manusia biasa. Memiliki kesaktian yaitu ketika hamil, jika beliau merasa letih membawa kandungannya, ia dapat menitipkan anak kandungannya pada bunga teratai. Itu sebabnya di pura ini selalu ada bunga teratai sampai kini. Setelah putranya lahir, keanehan kembali terjadi, di mana putranya lahir tanpa tali pusar. Baik Jero Manuraga dan putranya, keduanya sama-sama sakti, disegani orang-orang, dan mampu menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit. Dewi Ibu ini juga memiliki jenana yang tinggi. Konon bisa pulang pergi ke sorga. Apa yang dilihat di sorga lalu dibuat di dunia. Maka dibuatlah pura luhur catur Kandapatsari, Pengidaran Dewata Nawasanga. Pada saat membuat pura tersebut, tidaklah dilakukan oleh manusia biasa, melainkan para pengayah atau orang-orang yang datang membantu, namun entah dari mana asalnya. Serempak datang pengayah dari timur, selatan, barat, utara, dan setiap sudut bersorak-sorai. Lalu secara tak kasat mata, pura luhur catur Kandapatsari tiba-tiba selesai dibangun. Setelah wafatnya, Dewi Ibu konon dikubur di jaba pura dalam kayangan. Dan setelah beberapa hari dibongkar kembali, jasadnya justru tidak ada. Hanya tersisa kuangen, dan diyakini Jero Manuragan yang bergelar Dewi Ibu ini telah moksa. Pada bagian dalam pura terdapat sebuah pelinggih. Yang pertama, pelinggih Hyang Siwa yang berada tepat di tengah-tengah berbentuk bangunan
yang berukuran sama di keempat sisinya. Pelinggih ini menghadap keempat penjuru mata angin dengan 7 buah anak tangga pada masing-masing sisinya. Pada bagian kedua terdapat pelinggih yang iswara. Pelinggih yang iswara berada di bagian timur dari pelinggih Betara Siwa. Pelinggih ini menghadap ke arah barat dan berbentuk Padma Chapa. Terdapat 5 buah Padma yang berukuran lebih kecil dan juga patung atau arca yang iswara di posisi yang tidak jauh dari pelinggih yang iswara. Pada bagian ketiga terdapat pelinggih yang maheswara berada di bagian tenggara. Pelinggih ini berbentuk pelinggih dugul dan memiliki 8 tingkat atau tumpang. Pada bagian keempat terdapat pelinggih yang Brahma yang berada di bagian arah sisi selatan menghadap ke pelinggih yang Siwa. Pelinggih yang Brahma berbentuk Padma Chapa dan juga 9 Padma kecil. Di bagian depan terdapat arca yang Brahma. Di areal tetaman ini juga ada sumur kecil sebagai tempat memohon tirta kamandalu. Di luar areal bagian belakang ada perantenan. Pada bagian kelima terdapat pelinggih yang Rudra yang berada di bagian arah barat daya. Pelinggih yang Rudra berbentuk pelinggih dugul tupang dengan 3 tumpang. Pada bagian keenam terdapat pelinggih yang Mahadewa yang berada di bagian sisi barat menghadap ke timur ke pelinggih yang Siwa berbentuk Padma Chapa. Terdapat 7 buah Padma kecil. Di depannya ada arca yang Mahadewa. Di areal pelinggih tetamanan terdapat sumur kecil sebagai tempat memohon tirta kundalini. Di bagian belakang
di luar areal tetamanan terdapat perantenan. Pada bagian ketujuh terdapat Pelinggih yang sangkara yang berada di bagian arah barat laut. Pelinggih ini berupa pelinggih Dugul Tumpang 3 menghadap ke arah tenggara. Pada bagian 8 terdapat Pelinggih yang Wisnu yang berada di bagian arah utara. Pelinggih ini menghadap ke arah selatan. Pelinggih ini berbentuk sebuah padma capah dan 4 buah padma yang berukuran lebih kecil. Padma yang lebih kecil ini terletak tepat di depan patung atau arca Hyang Wisnu. Di sekitar areal Pelinggih terdapat sumur sebagai tempat untuk memohon air suci yang dipergunakan saat kegiatan persembahyangan. Pada bagian 9 terdapat Pelinggih yang Sambu yang berada di bagian arah timur laut. Pelinggih ini menghadap ke arah barat daya. Pelinggih ini berbentuk pelinggih dugul dengan tumpang sebanyak 6 tingkat atau tumpang. Selain 9 pelinggih utama, terdapat Pelinggih Ratu Ayu Mas Makatel yang berada di antara Pelinggih Hyang Wisnu dan Hyang Sambu berupa piasan sakepat menghadap ke selatan. Pelinggih ini difungsikan sebagai tempat dilinggihkannya ide sesuhunan Ratu Ayu Mas Makatel berupa rangde ketika lunge saat upacara piodalan. Terdapat juga sebuah pelinggih Ratu Kidul dan Dewi Kuan Im berada di sisi paling selatan. Pelinggih tambahan yang belum lama dibangun yakni Pelinggih Ratu Kidul dan Pelinggih Dewi Kuan Im yang berada di sisi paling selatan menghadap ke utara. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan keberadaan dari Pura Luhur Catur Kandapat Sari Pengidaran Dewata Nawasanga. Jika ada salah kata
kata yang saya sampaikan. Mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi